Al-Quran pedoman kami, Darul Islam jalan Tuhan kami. Sebelum acara lain, terima kasih. Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli ala nabiyyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa qamaril nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Manakib ini dalam rangka perayaan 9 kemenangan. Untuk hiji, yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua nuzulul Quran, yang ketiga Lailatul Qadar, yang keempat Idul Fitri, yang kelima Minal Aidin wal Faizin, yang keenam Maulid dan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketujuh kejayaan agama dan negara, yang kedelapan ketahanan nasional NKRI, yang kesembilan peradaban dunia. Diawali dengan majlis doa. Yang pertama untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa yang kedua, untuk keluarga besar seluruh ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Al-Sa, segala hajatnya dikabul, selanjutnya semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, untuk segala urusan keluarga besar sahibul hajat tersana Bapak Aib Saifullah sama keluarga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang keempat, untuk ketahanan nasional NKRI
kejayaan agama dan negara, dan untuk peradaban dunia. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya La ilaha illallah Allahu akbar lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis doa telah selesai dilaksanakan. Semoga ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki acara pokok khidmat amalia dan khidmat ilmiah manaqib. Yang pertama, pembacaan Al-Quran dan sholawatnya oleh Ustadz Bani, pembacaan tanbih oleh Ustadz Tadi, pembacaan tawasul oleh Ustadz Ujuk, pembacaan manqobah oleh Ustadz Rohadi. Dilanjut karena khidmat ilmiah yang bersama Ustadz Saifuddin Ranggajati. Ditutup dengan sholawat Bani Hasyim 3 kali dan sholawat Babiyah. Mari kita buka manaqibnya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para petugas dipersilakan secara estafet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah
المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل الأمين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ini dari Syekhuna Al-Marhum Syekhul Mubarak bin Muhammad yang bersemayam mengatakan surya raya Kajimbaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan aturan agama dan agama. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap fadilat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan agama. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti bukan istighfar untuk selama-lamanya. Dari dunia sampai di dunia akhirat, badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan bersayap hatinya. Sebaliknya, harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap pula tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Bukan agama sendiri, namun itulah kodrat Tuhan manusia. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam.
Melihat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik dan juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kami, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, bimarifah wal jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu kekecewaan, berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid berpindah teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persenjataan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bahwa kedawin amalan kita korek pokoknya dan aksabanda pondok pesantren Suryalaya, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang berkalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti wujudan nafsu, digoda oleh berdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan Syekh Ahmad Syaikhul Fatihul Arifin Muhammadi Syaikhul Arifin Al-Fatihah. Mendiam ya. 1. Jangan benci kepada ulama sejaman. 2. Jangan menyenangkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa dari orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Meski menyayangi orang lain. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya kan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وذريته وذريته وأهل بيته ومن دخل في بيته أجمعين ولشهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الواحد الذين وقلنا عينا بنا بقبل عمر وعثمان علي وإذا بكت سحبت فوق وطلبت من لسان لا يمكن بشر لا يهو الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وموعدهم بالدنيا والأموال والرزق والقوائم والنسل والجنات والمعادة والسر سبب السوء وعقده وإلى كل ولي ووليات من المسجد الأنبياء وقرية ورياض يا باسم يا كل شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير البيع في سلة الطوبية نشابنية منزلية ولجميع أهل الدنيا جزاء الله أبدا سلطان الله سيدنا سويد سعد القادر جلالي وسلم سابق الجنة سيحر بكائر والجانب الحمد لجعلية المستوى سيسافر نسبة ولد سلسل يمين ودرسل وقال وقال بالجوال وجل قرم في عبد الله وقال بن محمد وجل قرم في أحمد سيد الوفاة وعبد المسلم وقال في محمد أبو الوسط والمسلم وقال هي نشر من دار المسلم أدرس أسرع ورسول الله عليه الصلاة ولا يدين عنه كل شيء لا له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الواحد الذين ووالدين ومشاهد ومشاهد وأبنائك وأبنائكم ولمن لدينا ولمن له الهدم والنصر والرشاد وحيدا من جاب الخير كل شيء له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا مسجد عبدنا وحرمان وليا 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 كل شيء غيره الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لا يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله أكبر لا إله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أكبر لا إله بسم الله الرحمن الرحيم
وخير الناس خالق الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتنة والمسافاتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. لا إله إلا الله النبي الهادي المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من ربك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من لا يشاء إلا هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون بإذن الله أفواجا فسبح بحمد ربك وسبح إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الله ونقبل به الله والله به هوائه وجناه به غير وحسن وواجب والاستسمى وما مجد الكريم وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي نعم به القول ونقبل به الله به هوائه وجناه به الكريم وعلى آله وصحبه في كل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القول ونقبل به الله به هوائه وجناه به وواجب الكريم وعلى آله وصحبه في كل بكل ما نقبل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon cuma pada tambah 7.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Kemudian yang biasa sebenarnya surah al-Ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliyallahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fi hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillahi dzalika wal fawzul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. La udwana illa al-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Mana kita tahu Abdul Qadir Jailani dan Wudul Alif bin Manaqib dan kita Abdul Qadir bin Manaqib Syekh Abdul Qadir, semoga dengan dibacakannya manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajat, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala yang termaksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebagai berikut. Manqabah ke-24, masyarakat yang menderita penyakit tongkung sembuh dengan rumput dan air mata Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir bangkit obat penyakit tongkung sehingga berjuta orang meninggal dunia. Masyarakat berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada mereka, pada siapa maka rumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak yang sakit, rumputan itu habis. Saya mengumumkan tadi, barang siapa yang meminum air madrasahku akan segera disembuhkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Mendengar pengumuman itu, para pendeta penyakit pelanggaran madrasah Syekh Dawud mereka menjadi sembuh kembali dari penyakit tahun penyakit. Nahadatul sultan oleh suatu asli Qurabani wal Mutum Somatan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana wa ya kana syai'in min syura'il nabi syura'il ladina amtara Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asmikal husna wa bi asma'in nabiyyikal mustafa wa bi asmika waliyika Abdul Qadir Mustafa tawhid qulubana min kulli wajhin fa'iduna amshadatika wa haqiqika wa amdina ala sunnati wal jama'ati wa syurubiha syukurona wa yasirliha umurona wa qadibha umumana wa syakbiha umumana wa qadibha umumana wa qadibha bidunana wa asbiha ahwalana wa balikiha wa taqabbal biha taubatana wa qasir biha ubatana Wamsur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'in syiratin nabiyyika mustaqiina wa syiratin wa taqna biha ala sunnatihi wa la tahrimna fadl syafatihi wa sunna bi umratihi wa bihil quril muhaddalina wa syuhur syabiqina wa syabiqil jamin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah diberikan nasihat bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka di rumah kami. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Aib Saifuddin Banggajati, Bapak Ustadz Jadi, yang saya hormati Bapak Ustadz Rohadi, yang saya hormati Ibu Rama saya sendiri, yang saya hormati, yang saya banggakan Majelis Taklim Darul Islah Nusantara Taiwan. Terima kasih atas undangan kami, para ikhwan maupun jamaah Majelis Taklim Darul Islah Nusantara Taiwan bisa ikut mengikuti kegiatan masjid yang setiap bulan rutin. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, mendapatkan berkah karomah awas. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan jamaah Majelis Taklim Darul Islah Taiwan bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada sebagian atau semuanya mungkin mudah-mudahan ikut mengikuti kegiatan Thariqah Qadariyah Naksabandiyah. Dan mudah-mudahan dakwah ini tidak sampai setiap manakib dilaksanakan setiap bulan di rumah kami. Mudah-mudahan ke depan dari kita bisa sampai ke Taiwan. Khususnya mudah-mudahan ke depan kita doakan Bapak Syafuddin Banggajati bisa mengikuti kegiatan dakwah di Taiwan. Mudah-mudahan ke depan kegiatan ini, dakwah ini menyiarkan Thariqah Qadariyah Naksabandiyah ini sangat mulia dan bisa melaksanakan kegiatan yang inti dari kegiatan ihsan. Dan mudah-mudahan Majelis Taklim Darul Islah setiap bulan bisa mengikutinya dan rutin. Saya tahu ada yang mengikuti taklim masal ke depan. Mudah-mudahan kita doakan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Tadi lupa saya tidak mengenalkan diri. Nama saya Absyapullah, mohon maaf ya. Absyapullah, saya sebagai Ketua Yayasan Darul Islah Nusantara, dan izinkanlah kami dan berharap doa dari para ikhwan dan dari Majelis Taklim Taiwan, Yayasan Darul Islah Nusantara bisa eksis dan berkontribusi kepada masyarakat, khususnya di kampung kami. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensi yang telah diberikan para ikhwan maupun jamaah Darul Islah Nusantara Taiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ta'ala ta'ala al-syari'ati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ta'ala wa asliyahi wa sayyidina wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin Syekh Muhammad bin Sebuah Masjid Ashabul Fadilah wa Karamah nafa'ana bi amrihi wa ta'ala bi barakati karamati al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Hadratul Mukarramin, para ulama satu Ansarul ya, yang saya ini yang saya muliakan Yesus kemampuan Bapak Jawa sebagai sama Islam Nusantara dan keluarga besar, para jemaah Bang Majelis Mengaku dari Qadiriyah yang Muhammadiyah pada pesantren Sriwijaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam majelis yang suci, yaitu majelis zikir, majelis ilmu yang dikumpulkan dalam satu majelis dengan istilah majelis menakib untuk menambah kecintaan kita kepada para ulama dan juga untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus ibadah bermakna Muhammadiyah. Para wali seraya apa ini saya pakai bahasa Indonesia sambil ya, jadi sebenarnya tidak jauh-jauhan. Saya mah kalau pakai bahasa Indonesia kemana, jadi sebenarnya tidak jauh-jauhan. Dalam konteks ibadah agama Islam, di dalam agama Islam dibagi menjadi tiga. Ibadah lahiriah atau ibadah jasadiah, yaitu ibadah yang menggunakan raga, ibadah dalam konteks nyawa, dan ibadah dalam konteks rasa. Nah, ketiga ini telah disimpulkan dalam salah satu hadis. Suatu saat Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk rupa seorang pemuda yang tampan. Diajima oleh malaikat Jibril datang, Assalamualaikum, sambil meletakkan kedua telapak tangannya di atas lutut Rasulullah SAW dan berkata, Ya Muhammad, hai Muhammad, berikan kepadaku mahwa alimni mahwa Islam, ajarkan kepadaku mahwa Islam, mahwa iman. Jadi Muhammad kemudian menjawab, al-iman wa amin billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Sadaqta ya Muhammad. Artinya dong. Artinya, ya Muhammad, beritahu kepadaku apa itu yang disebut dengan iman.
Al-imanu an ta'minalillah, bahwa engkau beriman satu kepada Allah, wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada kitab, Rasul, hari akhir dan kepada Allah dan kepada Allah. Khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, baik dan buruk dari Allah. Sadaqta ya Muhammad. Benar anjir Muhammad. Betul. Betul. Mahwal Islam. Apa itu yang disebut dengan Islam? An-tashhadu an la ilaha illallah wa iqamis shalah, an-tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Engkau yang disebut dengan Islam itu bahwa engkau menyaksikan, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah, engkau mendirikan sholat, zakat, puasa dan melaksanakan permintaan ibadah kepada Allah, manis atau ilaihi sabila, bagi orang yang puasa di dalam sedekah ya Muhammad. Jadilah rukun Islam, dari rukun iman. Dari rukun iman ada rukun Islam. Yang ketiga, mahwal ihsan. Apa itu dengan rukun ihsan? Apa itu dengan sebut ihsan? Al ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka yarah fa in lam tara fa inna Allah yarah. Bahwa yang disebut dengan ihsan itu adalah engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Fakir lang taro, maka apabila engkau tidak bisa melihat Allah, fakir lang taro, maka sesungguhnya bahwa Allah itu melihat engkau, melihat kamu. Nah, jadilah rukun ihsan. Jadi belum bahwa beragama itu harus memenuhi 3 standar atau 3 aspek ini. Belum sempurna seseorang beragama yang disebut dengan agama Islam ketika 3 aspek ini tidak terpenuhi. Atau kalau istilah saya sering kali disebut dengan tripod beragama. Itu adalah tripod. Ada tripod 1, 3 kurang hiji, namun kurang hiji diuling, bukan hayang. Kurang itu diuling, tahu apa bukan tripod, 4 pot. Nah, tripod beragama. Agama ini mempunyai 3 aspek yang saling menguatkan, yang tidak bisa terpisahkan, atau yang dalam kata lain istilah terintegrasi. Jadi terintegrasi tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau 3 aspek beragama ini belum terpenuhi salah satunya, maka belum sempurna. Iman cukup, rukun iman ayat 5. Rukun Islam ada 5, tapi kita seringkali kurang paham berapa rukun ihsan. Nah, sering kan? Berapa rukun ihsan? Nggak tahu. Jarang sekali diajarkan di sekolah, baru sampai dengan rukun iman dan rukun Islam. Sementara ihsan ini yang paling pokok di dalam beragama itu ihsan. Kenapa paling pokok? Sebab karena ruh itu jasad seperti ruh di dalam jasad. Wa Islam ihsan ini bagaikan ruh di dalam jasad. Kenapa seperti di dalam jasad? Karena setiap apapun jasad bergerak pasti harus ada ruhnya dan pasti menunjukkan bahwa itu ada ruhnya. Maka ibadah pun harus memenuhi 3 aspek ini: aspek jasad atau aspek raga, aspek nyawa, dan aspek rasa. Rukun iman masuk ke dalam aspek nyawa.
Al-iman sirri wal islamu alani. Iman itu tersembunyi. Jadilah keyakinan, bukan percaya, tapi yakin. Nah, tingkat keyakinan seseorang menjadi ulama membagi empat aspek atau 4 tingkatan keimanan. Satu, taklid. Taklid itu ikut walaupun dia tidak tahu. Seperti ikutnya seseorang, yakinnya ada Allah. Allah ada. Di mana? Jangan banyak bertanya. Dimanapun. Kalau pemikiran Allah dimanapun ada, jangan juga dengan pemikiran. Sebab kalau dengan pemikiran kita, kalau bisa Allah dimanapun ada, berarti banyak. Gitu. Sebab Allah bukan dalam dimensi jasa dia seperti kita. Nah, inilah aspek iman. Yakin Allah ada. Mana keyakinan kamu bahwa Allah itu ada? Bahwa wujudu fika wujudi hadhil makhluqat. Allah ada itu karena ada ciptaannya. Nah, ini adalah bukti dari bahwa adanya Allah. Di situ. Terus naik ke dalam konteks ihsan atau ibadah perasaan ibadah. Nah, untuk dalam rangka merasakan nilai-nilai ibadah, merasakan kelezatan ibadah, mesti ini harus ditempuh dengan ilmu yang tadi, aspek yang ketiga, yaitu aspek ihsan. Nah, para ulama menyebutkan aspek ihsan ini dalam sebuah ilmu menjadi ilmu tasawuf. Islam diajarkan dalam ranah ilmu ibadah syariat atau ibadah syariat. Iman diajarkan menjadi rukun iman dalam konteks ilmu tauhid atau di dalam sekolah disebut usuluddin atau dalam pelajaran sekolah SD sampai dengan SMA disebut pelajaran akidah, tauhid atau usuluddin. Nah, ada jurusan di universitas, setiap universitas Islam ada jurusan usuluddin yang di dalamnya mencakup ke dalam jurusan tasawuf, psikoterapi, filsafat agama, tarbiyyah dan sebagainya. Kalau bisa salah, saya bukan orang akademis, saya mah akademistik. Bukan akademis. Ihsan diajarkan dalam ilmu tasawuf atau yang sering disebut dengan pelajaran akhlak. Tapi sebenarnya tasawuf ini bukan tentang menyentuh hanya dimensi akhlak secara dunia, tapi akhlak lebih menyentuh kepada sisi batinnya, bukan kebatinan. Sisi batinnya itu sesuatu yang tersembunyi, yaitu tentang rasa. Nah, kenapa penting diperlukan ibadah tasawuf itu? Kenapa sih dipentingkan, butuh pisan? Sebab dari merupakan aplikasi tina rukun ihsan, yaitu jadilah ilmu tasawuf atau akhlak. Ihsan ngalus ibadah, nama lemes, bukan bahasa Indonesia, nama lemes bahasa Indonesia itu menjadi nahunda. Nama lemes menghalus ibadah supaya lebih halus, menghaluskan, menghalus ibadah supaya lebih halus, lebih lembut, diparut ibadah dohirnya kuat, bagus bacaannya, fikirnya apik, saya diajarkan dalam ilmu fikih pada saatnya. Nah, keyakinannya kuat kepada Allah, rasanya asli, rasanya dekat dengan Allah. Rasa hablum minallahnya tentang adab dan etika kepada Allah dan kepada hablum minannas baik. Nah, ini para ulama mengimplementasikan aplikasi tadi ilmu tasawuf dalam aplikasi ihsan dari aplikasi tasawuf diimplementasikan dalam pelajaran thariqah atau tata cara. Contoh, kumaha sih kita pengen merasakan manisnya ibadah bagaimana sih merasakan halawatul dzikir, kemanisnya dzikir itu seperti apa sih? Bagaimana sih yang disebut dengan manusia yang penuh nafsu di mana letak nafsu dalam diri manusia itu di mana? Karena manusia itu ada nafsu di mana cicina? Tentu bukan di tubuh. Jadi namanya di mana nafsu ayana gitu. Kalau nafsu gitu kan, jadi nafsu juga seringkali
maaf bukan disalahartikan, seringkali nafsu juga diartikan dengan marah, seringkali nafsu juga diartikan dengan amak-amakan. Tong nafsu tuh, nah gitu kan, sering gitu ya, jangan nafsu dong, jangan pakai sprit. Nah nafsu itu sendiri ternyata bukan marah, hanya di nafsu ada marah yang disebut dengan godong, bukan godong, godong itu marah. Nah, di mana nafsu itu dan terbagi menjadi berapa di dalam diri? Nah, pelajaran ini diajarkan dalam pelajaran tasawuf atau toriko. Tadi implementasinya dari aplikasi tadi harus teraplikasikan itu dalam diri. Teraplikasikan di dalam diri. Kenapa? Ada aplikasi tentang ingat kepada Allah, diaplikasikan. Kalau istilah para ulama ahli tarikh disebut talqin kalimat la ilaha illallah. Apa itu talqin? Talqin itu menanamkan kalimat tauhid. Dan tidak ada kalimat tauhid yang paling tauhid kecuali kalimat la ilaha illallah. Ayat yang paling tauhid adalah ayat surat mau paling tauhid. Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu ahad. Bukan satu sebenarnya. Kalau satu juga mungkin bisa, satu itu bisa hasil dari dua dikurangi satu atau tiga dikurangi dua. Tapi bukan ahad sebenarnya, mana bukan satu tapi tunggal. Esa. Dan esa juga bukan hitungan sebenarnya. Kalau Allah bukan hitungan. Allah bukan hitungan. Tahu gitu ya, ngobrol. Jadi kalau Allah satu bisa jadi keliru karena satu bisa jadi kumpulan dari berbagai hitungan atau pecahan dari berbagai hal. Contoh, satu kurangi satu bisa jadi satu. 4 nyamuk, satu kurangi satu bisa jadi 2, satu kurangi satu bisa jadi 2. Satu ditambah satu bisa menjadi satu, namanya menyatu. Ini tambah ini. Jadi menyatu satu, bukan 2. Nah hitungan itu bisa seperti itu. Nah Allah itu bukan satu tapi tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Nah kenapa ada ayat yang paling tauhid yaitu surat Al-Ikhlas. Kalimat yang bertauhid itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kata yang paling tauhid adalah kata lafaz yang paling, dari kalimat yang paling tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dari kalimat, dari surat ke kalimat, dari kalimat ke lafaz. Dari surat ke ayat, dari ayat surat Al-Ikhlas. Dari surat itu yang paling tauhid surat Al-Ikhlas, ayatnya adalah qul huwallahu ahad. Kalimat yang paling bertauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dari kalimat, sebab kalimat susunan lafaz. Kalimat susunan lafaz. Dari lafaz sekian lafaz itu yang paling bertauhid adalah lafaz Allah. Dan lafaz ini seringkali terabaikan. Kalimat ini seringkali diabaikan. Seakan-akan kalau kita mengucapkan la ilaha illallah dibanding dengan membaca ayat kursi, seakan-akan lebih hebat ayat kursi. Sedangkan ayat kursi ya ayat untuk kursi. Kalau ayat itu kedudukan ketuhanan kursi. Kursi itu tempat. Nah, jadi kursi itu adalah kedudukan. Seringkali kita mengagungkan kedudukan. Nah, ciri kalau kita ingin punya kedudukan, maka sering-seringlah duduk. Kalau ingin punya kedudukan, sering-seringlah duduk. Jangan sering berdiri, sering-sering duduk. Baca ayat kursi coba kalau pengen punya kedudukan, jangan berdiri, bukan dari saya. Dari pengusaha apa? Kalau ingin kedudukan tinggi, maka sering-seringlah. Nah,
ayat kursi ini seringkali dipakai untuk mencari kedudukan. Sangat salah. Ngan mantap ketika mendapat kedudukan lupa ayat. Kursi sebelum punya kursi dibaca, ketika kursi sudah punya ayatnya hilangkan. Ciri orang yang melakukan kedua boleh tidak, boleh saja mencari kedudukan itu harus, tapi perlu diingat bahwa ayat yang paling bertauhid menunjukkan seseorang itu keyakinannya kuat kepada Allah apabila di dalam kalimatnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ucapannya yang paling sering diucapkan itu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang paling utama aku ucapkan dan ucapan para nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ucapan yang paling utama kecuali kalimat la ilaha illallah. Dan kata yang paling utama atau lafaz yang paling utama yang sering diucapkan, masih diucapkan dalam pengucapan, diucapkan satu-satu. Sajidu, maju, saucap, sakecap, satu kata, satu kata. Kata yang paling utama adalah kalimat kata Allah, lafaz Allah. Dan lafaz Allah ini bukan untuk sebatas Akbar, tidak kami sini karena tentang ihsan itu tentang rasa, maka lafaz itu dirasakan dan mau bisa merasakan kecuali ditanamkan. Infin wujudaka fi ardil khumul famana batami malam yudhak la yatimma nataijuhu. Tanamlah di dalam tanah kerendahan. Jadi kalau menanam sesuatu harus ditanam ke kerendahan supaya tumbuh jauh. Infin wujudaka fi ardil khumul famana batami sebab sesuatu yang tumbuh dari apa lam yudhak yang tidak ditanam layatin manakah itu tidak akan sempurna hasil buahnya. Jadi kalimat tauhid ini bisa disebut sebagai bibit tauhid. Kalimat la ilaha illallah ini para ulama menyebutkan sebagai benih tauhid. Sesuatu yang harus tumbuh menjadi sebuah pohon, dari pohon menjadi daun, dari daun untuk kembang, dari kembang tumbuh buah, biji buah, kena buah asap. Buah tauhid, buah keyakinan, maka harus ditanamkan. Tanah di situ bukan tanah yang ini saja, ini juga tanah, gitu kan? Badan ini tanah. Subhanalladzi khalaqal azwaja mimma tunbitu al-ardu wa mimma anfusihim wa la ya'lamun surat Yasin dari badan. Nah, jadi tumbuh, ditanamkan di dalam tanah ini. La ilaha illallah itu tertanam di dalam diri. Cara menanamkan kalimat atau bibit tauhid ini para ulama ahli sunnah menyebutkan dengan istilah talqin. Dari mana ambil kata talqin? Dari hadis Nabi, laqinu mautakum bi kalimat la ilaha illallah. Tanamlah atau tanamkan atau ajarkan, istilah nama talqinkan kepada yang mati. Apa yang mati? Tanah ini yang mati. Namun mati muda, tanahnya mati. Dulunya digali. Tanah ini mati. Bukan mati ketika nyawa atau ketika jasad meregang nyawa atau nyawanya berpisah di neraka. Tapi sesuatu ketika di dalam hati ini ada yang mati, dalam pikir ini ada yang mati, pikirnya mati, rasanya mati, hatinya mati, maka harus ditanamkan, dibangunkan dengan kalimat untuk menghidupkan jiwa, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqinu ala ashabihi wa tazkiyati nufusihim wa tazkiyati qulubihim wa isalihim ila hadratil ilahi wa ila sa'adatil firsiyah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mentalkin para sahabat dengan kalimat la ilaha illallah dan satu kata lafaz Allah yang tertanam di dalam hati.
bisyarti akhdiha min qaulin taqiyyun mimma siwa. Asal syarat mengambil bibit tauhid ini bukan bibit yang asal ambil, bukan orang yang asal menanamkan, tapi bibitnya bibit pilihan dan orang yang menanamkannya sudah pasti ahli iman. Bisyarti akhdiha, dan syarat mengambil menanamkan kalimat la ilaha illallah ini min qalbin taqiyyin naqiyyin, dari kalbu seseorang yang telah bening dari hal yang selain Allah, yaitu kalau dalam Al-Quran disebut dengan wali yang mursyida. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Atau dalam istilah bahasa Indonesia sering disebut guru mursyid. Nah, guru mursyid ini ada. Nah, ilmu ini disebutlah tasawuf. Metodenya disebut thariqah. Tata cara itu disebut thariqah. Apa itu thariqah? Cara untuk hati kita sampai kepada Allah. Caranya kumaha, bagaimana? Begini loh caranya. La ilaha ini diajarkan, ditanamkan, diajarkan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dicontohkan dengan perbuatan. Itulah disebut sekian. Ada asal boleh ya, asal pidato kita bisa. Halo, aku kan mengerasa. Jadi ya segitu juga dulu. Kalau bahasa Indonesia saya seperti pidato gitu. Biasanya kan biasa gitu, biasa masalah. Saya bisa banyak pikir kalau yang ngomong aja. Bahasa Indonesia mah biasa bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia. Jangan mikir bahasa naon, jangan mikir bicara tapi dulu naon. Jadi ada serius. Mohon maaf, pasti banyak kekurangan. Khusus dari kepada Iwan Majelis Taklim Darul Islah Nusantara yang ada di Taiwan. Inilah kegiatan Majelis Manasik di Thariqah Qadiriyah Laksamana dalam pesantren Surabaya. Oh ya, satu hal lagi khusus untuk jemaah di Majelis Taklim di sana di Taiwan. Thariqah ini adalah berakidahkan berhaluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dinaungi kalau di Indonesia dan di luar negeri juga sama ada dalam naungan Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah atau yang disebut dengan Jatman. Jatman berafiliasi ke dalam PWNU, Nahdlatul Ulama. Di dalam Nahdlatul Ulama berakidahkan atau berhaluan Nahdlatul Sunnah wal Jamaah. Di Indonesia dinaungi dalam berafiliasi dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Di bawahnya ada asosiasi, semacam asosiasi pengamal thariqah disebut Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jadi kumpulan pengamal thariqah Mu'tabarah. Ada 43 thariqah Mu'tabarah di Indonesia yang alhamdulillah salah satunya adalah Thariqah Qadiriyah wal Naqsabandiyah, dicetuskan di Masjidil Haram oleh Syekh Ahmad Khatib. Melahirkan ulama-ulama besar Indonesia, di antaranya Syekh Khalil Madura yang menjadi guru Syekh Abdul Syekh Hasyim Asy'ari Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, dan beliau juga salah satu guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Syekh Ahmad Khatib Syammas ini seorang ulama asli Indonesia yang tinggal di Masjidil Haram dan menjadi imam besar Masjidil Haram. Meninggal pun yang diajak fikihnya itu dalam 4 mazhab fikih: Fikih, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Di Indonesia lebih banyak mayoritas fikih Syafi'i, apabila satu daerah lain Hambali, yang lain Hambali. Thariqahnya Qadiriyah gitu. Kenapa Thariqah itu tadi dia tentang urusan ibadahnya rasa, fikih ibadahnya raga, tauhid tentang bagaimana keyakinan kepada Tuhan. Ini menjadi terintegrasi, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, seperti tadi tripod dalam kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.